Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu lagi di hari Minggu yang cerah ini. Adik-adik, mari kita berdoa bersama sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sapa dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami menghadap kembali ke hadirat-Mu yang mulia ya Tuhan, mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Bapa di surga, pagi ini kami anak-anak-Mu akan memulai kebaktian minggu. Kiranya Tuhan berkati kami, dan Tuhan lindungi kami. Kami berdoa juga jika ada kawan-kawan kami yang sakit atau anggota keluarga dari kawan-kawan kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Nah, gimana? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sekarang kita mau nyanyi dulu ya. Adik-adik berdiri dulu yuk. Ayo berdiri dulu semuanya. Kita nyanyi kasih. K-A-S-I-H. Tapi pakai gerakan ya. Jadi kita sekalian olahraga ya. Nah, di sini Mbak Ririn ditemani lagi sama Kak Radia. Kita akan sama-sama nyanyi ya. Ayo, kita gerak badan. Adik-adik bangun dan berdiri, kita nyanyi sama-sama. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu yang kedua. Sama sih lagunya tentang kasih, tapi kali ini dalam bahasa Inggris. Kasih itu, padanan bahasa Inggrisnya itu love ya. Love itu terdiri dari huruf L, O, V, dan I. L, coba ikutin ya adik-adik ya. Nanti kita pakai gerakan ini. L, O, V, I. Ya. Ulang ya. 1, 2, 3. L, O, V, I. Nah, mudah. Adik-adik pasti bisa. Sekarang kita pakai badan kita untuk membuat hurufnya ya. Huruf L seperti ini. Ya. Huruf L. L, lalu huruf O. O, V, huruf V, dan I kakinya. Mungkin adik-adik bisa ya, lebih bisa jadi seperti huruf E. Ya, yuk kita coba lagi. Gimana tadi huruf L? L, O, V, I. Ya, sekali lagi. Yang gerakan tangan tadi gimana?
Love-nya L-O-V-E. Gerakan badannya L-O-V-E. Ya, sekarang kita coba dengan lagunya ya. Diikuti ya adik-adik, jangan lupa gerakannya juga. Dengar adik. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. Choo 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 choo. Everybody needs some love. Choo 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 choo. Everybody needs some love. Choo 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 choo. Everybody needs some love. Tunggu dulu adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Mbak Ririn, kita mau siapkan hati kita dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu. Selamat pagi ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini kami anak-anakmu siap untuk mendengarkan firman. Berkati kami ya Bapa, buka telinga dan hati kami agar apa yang nanti disampaikan oleh Mbak Ririn bisa kami pelajari. Berkati juga Mbak Ririn yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Halo adik-adik. Halo semuanya. Halo. Halo Piku. Halo Kiko. Halo, ini namanya Kiko. Kita punya 2 teman baru. Yang ini namanya Piku. ini Kiko. Kiko. Nah, apa kabar Piku dan Kiko? Baik. Baik, oke. Gimana? Di sini tadi sekolah nggak? Capek? Aduh, sekolah ya? Oke. Iya, tadi, nih Kiko tadi cerita, katanya ada anak baru di sekolah ya Kiko ya? Iya. Iya Piku ya? Oke, nah anak barunya gimana? Tadi ditemenin nggak anak barunya? Belum tahu, ditemenin nggak tadi? Enggak ya Kak ya? Enggak, wah. Nah, kalau ada anak baru, baiknya ditemenin aja adik-adik. Ya, kita bisa berbagi kasih dengan cara menemani anak baru seperti yang ada di sekolah. Nah, Mbak Ririn mau cerita juga nih tentang berbagi kasih nih. Kan dari tadi lagunya tentang kasih ya. Kasih, tentang love gitu ya. Nah, ini Mbak Ririn mau ceritanya tentang Nabi Elia. Nah, kalau adik-adik mau membaca ceritanya dari awal sampai akhir, silakan dibuka di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Nah, mau dengar sedikit ceritanya nggak nih? Mau, oke ya. Gini, waktu itu Elia diminta Tuhan untuk pergi ke daerah yang asing, namanya daerah Sarfat. Waduh, daerah asing, orang baru, tempat baru, dan tidak hanya itu adik-adik, tempat itu sedang dilanda kekeringan, nggak ada hujan, ya, nggak ada hujan. Nah, di sana dia diminta untuk ketemu seorang ibu dan yang mempunyai seorang anak perempuan. Ibu itu sudah tidak mempunyai suami. Beliau adalah seorang janda. Dan beliau hidup sangat sederhana, adik-adik. Sampailah kemudian Elia ke sana. Sampailah Elia ke Sarfat. Dan ketika ke sana dia ketemu dengan seorang ibu yang sedang mengambil kayu bakar untuk masak. Ibu, katanya, berilah aku air, Bu. Aku haus. Lalu ibu itu memberikan air. Dan Nabi Elia meminumnya. Dan setelah itu Elia bilang, Ibu, aku juga lapar. Bisakah ibu membuatkan aku roti? Wah, roti. Ya, orang zaman dulu di daerah sana ya, itu memang makanya roti ya waktu itu. Nah, ibu itu bilang, aduh, Nabi Elia, hamba Tuhan,
saya itu hanya punya segenggam tepung terigu dan sedikit lagi minyak untuk membuat roti. Nih, kalau saya nanti pulang ke rumah, terus saya bikin roti dari tepung terigu dan minyak yang saya punya, itu sepertinya hanya cukup untuk anak saya dan saya. Habis itu saya nggak punya bahan makanan lagi untuk dimasak. Sedangkan sekarang musim kering, sulit sekali mendapatkan bahan baku makanan. Sedih ya. Sedih banget. Wah, Ibu, ini firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, Ibu buatkan saya roti, lalu habis itu Ibu buat roti juga buat Ibu dan anak-anaknya. Dan anak Ibu. Baiklah, aku percaya pada Tuhan. Lalu Ibu itu membuatkan roti buat Elia, Kak Manda. Dan setelah itu Ibu juga buat roti buat dia dan anaknya. Mereka makan. Dan ajaib, firman Tuhan itu nyata. Ternyata adik-adik, tepung yang tadinya cuma segenggam di dalam tempayan dan minyak yang sedikit lagi ada di buli-buli atau di tempat minyak, terus saja ada. Ajaib ya? Iya. Ajaib sekali. Terus saja ada, sehingga ibu-ibu itu nggak kekurangan. Ya, anaknya juga nggak kekurangan. Ya, nggak kekurangan makanan. Sampai ada hujan dan kemudian situasi kembali normal. Nah, adik-adik, namun suatu saat anak ibu itu sakit. Sakitnya sangat parah. Anaknya sakit sangat parah sampai nggak ada nafasnya lagi. Mungkin hampir meninggal ya, kasihan ya. Nah, Elia pada saat itu masih tinggal bersama ibu itu. Dia tinggal di kamar atas gitu ya, di keluarga ibu itu. Kemudian ibu itu minta tolong pada Elia. Elia kan hamba Tuhan ya, nabi yang bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan doa kepada Tuhan. Jadi pada saat itu seorang nabi sangat dihormati karena bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ibu itu bertanya kepada Elia, anakku sakit, apakah aku berdosa sehingga anakku bisa seperti ini sakit? Kemudian Elia tergerak hatinya dan dia mendoakan agar anak ibu ini sembuh. Berdoa pada Tuhan dan Tuhan mendengar doa Elia adik-adik. Dan anak ini disembuhkan. Ya, anaknya sembuh yang tadinya udah sakit parah, gak ada nafasnya, mau meninggal. Kemudian Tuhan mengembalikan nyawanya. Nah, kalau dari cerita ini kita bisa lihat nih adik-adik. Apa tuh? Nah, apa tuh kata Kak Manda? Yang pertama kita lihat, kalau kita mendengarkan dan taat sama Tuhan nih, tadi ibu ini udah gak punya bahan makanan untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan meminta ibu itu tadi memberikan makanan kepada Elia. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ibu ini percaya sama Tuhan kan? Terus Iya. apa tadi yang terjadi? Anaknya disembuhkan. Loh, sebelum itu tepungnya Iya. tidak habis. Tepungnya tidak habis. Terus kemudian minyaknya tidak habis. Jadi ibu itu bisa terus makan ya sampai musim kemarau berlalu, sampai musim paceklik berlalu. Terus Elia ditolong oleh ibu-ibu yang sebenarnya juga hidup sangat sederhana dan berkekurangan. Ibu ini menjadi saluran kasih dari Tuhan kepada Nabi Elia di tempat yang baru, tempat yang asing, ya. Iya. Nah, kemudian Elia juga menolong ibu tadi, ya. Ketika anaknya sakit, Elia membantu berdoa, meminta kepada Tuhan sehingga anak itu disembuhkan. Elia juga menjadi saluran berkat dan saluran kasih Tuhan kepada anak ibu tadi, ya, anak ibu yang ada di Sarfat tadi, ya adik-adik, ya. Nah, Iku dan Kiko, kalian juga bisa jadi saluran berkat. Kalian juga bisa jadi orang yang berbagi kasih kepada yang lain. Misalnya, kalau tadi di sekolah ada anak baru ya, Iya. kalian bisa menemani anak tersebut sehingga dia tidak merasa asing, dia punya teman. Kan yang tahu daerah ini Piko dan Kiko. Kalian bisa kasih tahu tempat bermain yang asik, kalian bisa
menemani mereka untuk cari makanan di kantin mungkin, ya. Nah, ini Kak Manda juga. Kak Manda kebetulan pindah ke sini ya, pindah ke tempat yang jauh. Teman-temannya berbeda, bahasanya berbeda, cara belajarnya beda, warna rambutnya juga beda ya Kak Manda ya. Kak Manda hitam, di sini beberapa teman-temannya warna rambutnya apa Kak Manda? Blonde. Nah, tapi waktu itu Kak Manda rasanya gimana? Takut. Nah, tapi puji Tuhan ada teman ya Kak ya? Iya. Ada teman yang menemani Kak Manda, sehingga Kak Manda takut nggak? Enggak. Jadi awal-awal Kak Manda punya teman. Jadi di sini ada buddies ya, dari sekolah. Ada teman yang terus menemani Kak Manda sehingga Kak Manda sekarang gak takut di sini ya. Ada temannya dan sangat bersyukur ada teman yang bisa menemani, berbagi kasih dan menjadi saluran berkat kasih Tuhan ya. Adik-adik juga bisa. Adik-adik juga bisa berbagi kasih, menemani orang asing, menemani anak baru, berdoa pada Tuhan kalau ada yang sakit. Nah, itu merupakan hal-hal baik yang Tuhan inginkan dilakukan oleh kita semua, termasuk adik-adik, termasuk Piko dan Kiko juga, ya. Piko dan Kiko bisa, ya, berdoa dan bisa menemani teman-teman atau anak baru tadi yang di sekolah, ya. Nah, itu ceritanya adik-adik ya. Terima kasih banyak sudah menyimak ceritanya. Sehat terus adik-adik, terus saling mendoakan satu sama lain. Yakin dan percaya kalau kita berbagi kasih, Tuhan akan menguatkan kita. Kalau kita taat pada firman Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita dan memampukan kita ya untuk bisa melayani Tuhan dan berbagi kasih dan mentaati firman Tuhan. Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk taat sama Tuhan, tapi Tuhan memampukan kita, gitu ya, memampukan kita untuk bisa berbagi kasih, ya. Oke adik-adik, demikian ya cerita firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Salam hangat buat keluarga di rumah. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Elia dan janda di Sarfat. Ya adik-adik, menjadi teman sekerja Allah, taat pada Allah, dan Allah akan memampukan kita untuk menjalankan apa yang Allah kehendaki pada diri kita. Nah, untuk menutup kebaktian kita hari ini, kita mau menyanyikan lagu judulnya Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena Tuhan yang akan mencukupkan segalanya buat kita. Ya adik-adik. Nah, ayo Kak Radia, kita nyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menolong dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, sekarang kita sudah selesai pada penghujung kegiatan kebaktian kita. Nah, sekarang kita akan berdoa bersama-sama ya, doa penutup ya. Piko tahu nggak siapa yang akan membawakan doa penutup? Kiko tahu nggak? Atau Manda tahu nggak? Siapa?
Mbak Naomi. Ya, oke. Ayo, silakan Mbak Naomi. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat siang. Nah, tadi kan kita sudah sama-sama mendengarkan firman yang dibawakan oleh Mbak Ririn. Tadi juga kita udah sama-sama bernyanyi pujian. Sekarang saatnya ibadah kita tutup. Tapi sebelum kita menutup dalam doa, Mbak mau mengingatkan buat adik-adik yang mau mengirimkan persembahannya untuk sekolah minggu bisa melalui rekening di bawah ini. Oke, jangan lupa nanti absen ke wali kelas masing-masing ya. Dan jangan lupa juga ajakin teman-teman adik-adik yang belum ikut sekolah minggu, oke? Nah, sekarang kita menutup dalam doa, kita lipat tangan kita tutup mata kita tunduk dan kita berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga. Pada siang hari ini kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami. Berkati juga ya Bapa. Semoga apa yang kami dengarkan tadi bisa menjadi berkat buat kehidupan kami. Dan berkati juga ya Bapak buat adik-adik sekolah minggu, untuk kesehatannya, untuk studinya. Semoga Engkau selalu memberkati mereka. Sekarang kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Hanya dengan nama-Mu kami berdoa dengan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. See you.